Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang hukum perdata di Indonesia, pilar hak dan kewajiban dalam kehidupan. Memahami dasar-dasar hukum perdata adalah kunci untuk menjaga tatanan sosial dan ekonomi yang adil di Indonesia. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hukum perdata? Yaitu yang pertama itu definisi dan ruang lingkup. Hukum perdata mengatur hubungan hukum antar individu dan badan hukum secara privat, memisahkan diri dari ruang ranah publik. Dasar hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, aspek utama meliputi berbagai aspek fundamental kehidupan seperti perikatan, kebendaan, hukum keluarga, dan waris, membentuk kerangka dasar interaksi sosial. Selanjutnya terdapat empat buku utama dalam KUH Perdata. Yang pertama, buku 1 tentang orang, mengatur status hukum individu, hak-hak personal, serta kewajiban dan kapasitas mereka di mata hukum. Buku 2 tentang kebendaan, menjelaskan tentang kepemilikan, hak-hak atas benda, serta bagaimana benda dapat dialihkan atau dijadikan jaminan. Selanjutnya buku 3 tentang perikatan, fokus pada perjanjian kontrak dan kewajiban hukum yang timbul dari kesepakatan antar pihak. Buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa, menjelaskan prosedur hukum yang berkaitan dengan alat bukti dan batasan waktu untuk mengajukan tuntutan hukum. Selanjutnya hukum perdata. Selanjutnya sumber hukum perdata di Indonesia yaitu KUH Perdata sebagai landasan utama. Selanjutnya undang-undang khusus atau lex spesialis seperti undang-undang perkawinan, undang-undang hak cipta, dan undang-undang perlindungan konsumen. Hukum adat yaitu nilai-nilai dan praktik adat istiadat yang masih berlaku. Selanjutnya jurisprudensi dan doktrin, putusan pengadilan, dan pendapat ahli hukum. Cakupan materi hukum perdata yaitu perjanjian dan kontrak bisnis, mencakup berbagai bentuk kesepakatan seperti jual beli, sewa menyewa, dan kerjasama bisnis yang mengikat para pihak. Hukum keluarga yaitu aspek-aspek penting seperti perkawinan, perceraian, dan penentuan hak asuh anak untuk menjaga harmoni keluarga. Hukum waris yaitu pembagian harta peninggalan berdasarkan sistem hukum adat, Islam, dan perdata. Tanggung jawab perdata menentukan kewajiban ganti rugi yang timbul akibat wan prestasi atau ikrar janji. Selanjutnya pentingnya hukum perdata bagi bisnis dan individu yaitu perlindungan hak dan kewajiban, yaitu melindungi hak-hak individu dan memastikan pemenuhan kewajiban dalam setiap transaksi dan hubungan hukum. Selanjutnya jaminan kepastian hukum, memberikan kepastian hukum yang esensial terutama dalam dunia bisnis sehingga menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan aman. Selanjutnya mekanisme penyelesaian sengketa, menyediakan kerangka kerja yang jelas dan adil untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin timbul antar pihak baik maupun melalui pengadilan maupun alternatif lain. Itu selanjutnya contoh kasus, nanti Anda baca-baca sendiri ya. Selanjutnya yaitu ini contoh ruang sidang dalam kasus perdata yang lebih tinggi itu mejanya itu hakim, di belakang hakim itu panitera, dan yang depan itu adalah penggugat dan tergugat. Selanjutnya kesimpulan, hukum perdata sebagai landasan hidup bermasyarakat, yaitu mengatur hubungan yaitu hukum perdata menjadi fondasi yang mengatur hubungan pribadi dan bisnis secara adil dan teratur. Yang kedua, pelindung hak, yaitu untuk melindungi hak dan memastikan pemenuhan kewajiban setiap warga negara. Selanjutnya masyarakat berkeadilan, penegakan hukum perdata yang kuat, kita bersama membangun masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan bagi semua. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang hukum perdata di Indonesia, pilar hak dan kewajiban dalam kehidupan. Memahami dasar-dasar hukum perdata adalah kunci untuk menjaga tatanan sosial dan ekonomi yang adil di Indonesia. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hukum perdata? Yaitu yang pertama itu definisi dan ruang lingkup. Hukum perdata mengatur hubungan hukum antar individu dan badan hukum secara privat, memisahkan diri dari ranah publik. Dasar hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, aspek utama meliputi berbagai aspek fundamental kehidupan seperti perikatan, kebendaan, hukum keluarga, dan waris, membentuk kerangka dasar interaksi sosial. Selanjutnya terdapat empat buku utama dalam KUH Perdata. Yang pertama, buku 1 tentang orang, mengatur status hukum individu, hak-hak personal, serta kewajiban dan kapasitas mereka di mata hukum. Buku 2 tentang kebendaan, menjelaskan tentang kepemilikan, hak-hak atas benda, serta bagaimana benda dapat dialihkan atau dijadikan jaminan. Selanjutnya buku 3 tentang perikatan, fokus pada perjanjian kontrak dan kewajiban hukum yang timbul dari kesepakatan antar pihak. Buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa, menjelaskan prosedur hukum yang berkaitan dengan alat bukti dan batasan waktu untuk mengajukan tuntutan hukum. Ya, selanjutnya tentang bagaimana kita tadi telah memaparkan adanya 4 buku dalam suatu kitab undang-undang hukum perdata. Selanjutnya sumber hukum perdata di Indonesia yaitu KUH Perdata sebagai landasan utama. Selanjutnya undang-undang khusus atau lex spesialis seperti undang-undang perkawinan, undang-undang hak cipta, dan undang-undang perlindungan konsumen. Hukum adat yaitu nilai-nilai dan praktik adat istiadat yang masih berlaku. Selanjutnya jurisprudensi dan doktrin, putusan pengadilan, dan pendapat ahli hukum. Cakupan materi hukum perdata yaitu perjanjian dan kontrak bisnis, mencakup berbagai bentuk kesepakatan seperti jual beli, sewa menyewa, dan kerjasama bisnis yang mengikat para pihak. Hukum keluarga yaitu aspek-aspek penting seperti perkawinan, perceraian, dan penentuan hak asuh anak untuk menjaga harmoni keluarga. Hukum waris yaitu pembagian harta peninggalan berdasarkan sistem hukum adat, Islam, dan perdata. Tanggung jawab perdata menentukan kewajiban ganti rugi yang timbul akibat wan prestasi atau ikrar janji. Selanjutnya pentingnya hukum perdata bagi bisnis dan individu yaitu perlindungan hak dan kewajiban, yaitu melindungi hak-hak individu dan memastikan pemenuhan kewajiban dalam setiap transaksi dan hubungan hukum. Selanjutnya jaminan kepastian hukum, memberikan kepastian hukum yang esensial terutama dalam dunia bisnis sehingga menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan aman. Selanjutnya mekanisme penyelesaian sengketa, menyediakan kerangka kerja yang jelas dan adil untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin timbul antar pihak baik maupun melalui pengadilan maupun alternatif lain. Itu selanjutnya contoh kasus, nanti Anda baca-baca sendiri ya. Selanjutnya yaitu ini contoh ruang sidang dalam kasus perdata yang lebih tinggi itu mejanya itu hakim, di belakang hakim itu panitera, dan yang depan itu adalah penggugat dan tergugat. Selanjutnya kesimpulan, hukum perdata sebagai landasan hidup bermasyarakat, yaitu mengatur hubungan yaitu hukum perdata menjadi fondasi yang mengatur hubungan pribadi dan bisnis secara adil dan teratur. Yang kedua, pelindung hak, yaitu untuk melindungi hak dan memastikan pemenuhan kewajiban setiap warga negara. Selanjutnya masyarakat berkeadilan, penegakan hukum perdata yang kuat, kita bersama membangun masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan bagi semua. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.